Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bicara mengenai monodisipliner atau ibarat semacam sederhananya gini Pak ya, semacam penyampaian ilmu namun hanya berkutat dengan satu landasan ilmu saja. Bahkan juga ini bisa mengarah kepada hal-hal yang sebenarnya bukan menurut pandangan Islam secara hakikinya begitu. Karena itu tadi kalau kita lihat begitu ya di kanal YouTube ataupun juga di internet hari ini begitu banyak orang yang menggaungkan atas nama kajian Islam namun sudah menyalahi akan aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah sebenarnya untuk kemudian menghilangkan yang namanya amal ibadah sholat, kemudian juga merasa dirinya fana, itu yang sering terjadi, semacam hal-hal tersebut yang kemudian juga dijadikan sebagai salah satu kekuatan untuk meyakinkan orang begitu. Nah, sebelum kita bicara mengenai karakteristik pembedaan masyarakat untuk bisa mengetahui yang mana multidisipliner dan monodisipliner, pondasi masyarakat Pak, pondasi masyarakat ini kan juga cukup beragam. Ada yang memang dari latar belakang keluarga yang memang cukup kuat ilmu agama, baik itu dari sekolah, keluarga, lingkungan, dan warga sekitar begitu, sehingga dia tidak mudah terpengaruh dengan paparan-paparan ilmu yang sifatnya justifikasi atau monodisipliner itu tadi, atau juga seringkali juga masyarakat yang ibaratnya semacam mengalami transmigrasi dari satu daerah yang kemudian juga baru menerima akan suatu ilmu dan langsung percaya dan begitu diyakini. Bagaimana dengan kondisi seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya sumber, kalau kita sebut musibah ya, sumber musibah ini semuanya kan berada pada pendidikan, pendidikan agama ya. Jadi pendidikan agama kita mungkin mulai dari di rumah tangga, di sekolah-sekolah formal ya, sampai di perguruan tinggi. Mungkin dulu ya, kalau sekarang mungkin sudah berubah. Ya. Itu lebih ditekankan ke monodisipliner. Ya, jadi kalau misalnya bahkan bukan hanya monodisiplin, tapi lebih hanya bagian dari monodisiplin. Contoh begini, misalnya tentang fikih misalnya, fikih sholat misalnya. Kita kan tahu dalam fikih salat itu ada mazhab-mazhab. Nah, itu bukan diajarkan dalam sistem perbandingan, tapi diajarkan dalam satu arah mazhab tertentu saja. Contoh misalnya, kalau kita salat, lalu kita mendengar orang membaca Fatihah itu tidak ada basmalahnya. Langsung kan, alhamdulillahirabbil alamin. Wah, terkejut kan dia kan? Ya, berarti kita tahu. Oh, berarti dia tidak tahu bahwa sebenarnya ada pendapat yang mengatakan bahwa bismillahnya itu dengan sir kan? Ya. Nah, dengan sir. Tapi karena dia tidak pernah diperkenalkan dengan multi mazhab dalam satu monodisiplin fikih, maka akhirnya orang itu terkejut dan boleh jadi dia akan mengulangi salatnya, menganggap tidak sah ini kan? Karena menganggap Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah itu merupakan salah satu ayat yang harus ada di dinyaringkan, Al-Fatihah, yang harus dinyaringkan. Ya. Padahal kan bismillah itu bisa dinyaringkan, bisa tidak dinyaringkan. Nah, jadi persoalan ini sebenarnya kembali kepada materi pembelajaran agama di sekolah-sekolah ya, dan juga mungkin di rumah tangga. Bukankah hari ini di contoh saja misalkan ada di berbagai pesantren ataupun sekolah biasanya lebih kepada mengedepankan apa yang menjadi mayoritas untuk dijelaskan kepada siswa, Pak. Misalkan kayak mazhab Imam Syafi'i yang hari ini begitu lebih dominan di daerah kita. Mazhab Imam Syafi'i tersebut yang lebih dijelaskan dibandingkan dengan mazhab-mazhab lain. Enggak. Jadi kalau ke masyarakat itu mesti kita jelaskan semua. Harusnya dijelaskan semua. Kalau kita ingin menjadikan masyarakat itu cerdas di dalam beragama dan memahami bagaimana terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di dalam agama. Karena kan yang mutlak benar itu adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi ketika ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu dijelaskan, ditafsirkan oleh ulama, itu akan mungkin terjadi degradasi, akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, maka yang mutlak benar itu adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi ketika masuk ke soal interpretasi atau penafsiran atau penjelasan atau fatwa, itu akan terjadi perbedaan-perbedaan sesuai dengan
bagaimana karakter orang yang berijtihad, kemudian bagaimana lingkungan yang menyertainya. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, kalau kita ingin dakwah kita dan pendidikan agama kita itu ke depan punya harapan untuk menjadikan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, mau tidak mau kita harus masuk ke dakwah Islam yang multidisipliner, sebagaimana juga ini sudah dilakukan di lembaga pendidikan tinggi keagamaan seperti UIN Antasari yang mengajarkan Islam itu secara multidisipliner. Mungkin ini sebagai edukasi juga kepada masyarakat di rumah begitu. Ini kan memang di dalam agama Islam tadi kita ketahui juga dalam penjelasan, penafsiran dan lain sebagainya terdapat 4 mazhab. Banyak dari kita yang bertanya-tanya begitu ataupun juga masyarakat untuk menentukan kita itu mazhab dari mazhab mana yang kemudian kita pilih, itu apakah hanya dari keluarga atau seperti apa? Karena banyak dari masyarakat yang ketika pada saat masuk dalam ilmu kajian-kajian itu tadi, saya pun juga tidak tahu kabarnya. Misalkan dari mana atau apa mazhab yang saya pakai gitu, Pak? Bagaimana caranya? Jadi mazhab itu kan kelompok pendapat yang dilembagakan oleh guru dan murid-muridnya. Ya, misalnya mazhab Syafi'i itu Imam Syafi'i, seorang ulama tabi'in yang lahir 150, wafat 204. Dia adalah seorang yang sangat jenius, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, kemudian berfatwa. Nah, saya kira ketika beliau berfatwa, ketika beliau menulis, ketika beliau berijtihad, beliau juga tidak membayangkan bahwa pendapat-pendapatnya itu nanti menjadi sebuah kumpulan yang kemudian oleh masyarakat dianggap itu yang paling tepat, sehingga menjadi sebuah mazhab. Saya kira tidak seperti itu. Nah, tapi kemudian setelah Imam Syafi'i itu wafat, maka murid-muridnya akan meneruskan cara-cara berpikir, fatwa-fatwa yang beliau rumuskan, diteruskan oleh muridnya. Muridnya menulis kitab lagi, meneruskan pendapat gurunya, terus saja. Maka kemudian menjadi sebuah institusi yang namanya mazhab. Jadi mazhab itu sebenarnya bukan berasal dari Islam, tapi berasal dari sejarah umat Islam mengajarkan dan mengamalkan ajaran-ajaran gurunya. Oleh karena itu tidak ada kewajiban kita bermazhab A, bermazhab B. Kewajiban kita adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bahwa mazhab itu kita jadikan referensi, iya. Nah, jadi kita misalnya ingin tahu bagaimana sebenarnya cara berwudu yang benar menurut Islam. Betul, karena kan kalau misalkan kalau kita berkaca dari misalkan berwudu tadi Pak ya, misalkan ada satu mazhab yang mengatakan tidak batal ketika bersentuhan dengan istri atau perempuan begitu, atau kemudian juga ketika mazhab Imam Syafi'i menyebutkan bahwa batal begitu. Nah, bagaimana untuk bisa menjadikan hal itu sebagai referensi, tapi kita juga harus mengetahui apa yang kemudian juga dimiliki dengan pemahaman-pemahaman mazhab lain agar tidak terjadi bentrok di tengah. Itu harus mengkaji fikih itu dalam perspektif nas dan perbandingan. Nah, jadi harus dikaji fikih itu dalam perspektif nas dan perbandingan mazhab. Itu baru tuntas. Nah, misalnya kalau orang bertanya bagaimana cara berwudu, orang mesti mengkaji ayat 6 surah Al-Maidah. Nah, di situ ayat tentang wudu. Kemudian juga mengkaji hadis-hadis Nabi tentang wudu. Kemudian mengkaji juga pendapat-pendapat para ulama mazhab tentang wudu. Baru tuntas. Nah, maka oleh karena itu memang berat memang ya. Jadi ternyata memang tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Iya, benar. Nah, jadi ilmu agama itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita harus mengkaji mulai lapisan yang paling atas namanya nas, dalil, kemudian lapisan tengahnya pendapat-pendapat para ulama, kemudian lapisan paling akhirnya adalah kesimpulan. Nah, selama ini mungkin kita lebih memahami fikih itu pada kesimpulan per orang kan. Nah, ini Syafi'i begini, Hanafi begini. Tapi kita tidak pernah naik bagaimana mereka tuh berpendapatnya sampai seperti ini, kemudian apa dalil yang mereka pakai. Nah, saya kira kalau kita pelajari 3 level tadi, level atas dalil, level tengah ini pendapat-pendapat ijtihad para ulama mazhab dengan metodenya, sampai level bawah berupa kitab-kitab fikih.
itu baru akan tuntas. Nah, artinya perlu juga itu tadi pemahaman bagi masyarakat kita semua, tentunya juga untuk menentukan baik itu referensi yang kita gunakan untuk beramal itu tadi, Pak ya, tapi tidak juga menutup diri dengan perbedaan-perbedaan pendapat ulama dari nas tadi yang kemudian disebutkan. Jadi yang selama ini kita tangkap, masyarakat itu memang merasa wajib dalam tanda petik ya, merasa wajib untuk mengikuti mazhab tertentu. Nah, ini yang jadi masalah juga. Merasa wajib mengikuti mazhab tertentu. Padahal tidak ada dalil yang mengatakan kewajiban. Karena semua mazhab itu merupakan referensi kita saja. Nah, kesimpulannya nanti ada pada kita masing-masing. Kesimpulannya pada kita masing-masing. Tapi satu pertanyaan sebelum komplek begitu, secara singkat. Untuk misalkan kita menentukan memang ada berbagai perbedaan memang di antara mazhab masing-masing itu tadi Pak ya. Tapi dalam pengamalannya misalkan hari ini menggunakan referensi mazhab Imam Syafi'i, besok misalkan mau Maliki, yang seolah akhirnya mencari hal-hal yang lebih mudah ternyata untuk memudahkan diri sendiri. Apakah itu sebenarnya diperbolehkan atau saya garis bawahi ya, mencari yang mudah. Mencari yang mudah tentu tidak boleh. Kita harus mencari yang benar. Nah, karena mudah dan benar kan beda ya. Ya, betul. Nah, jadi kita harus mencari yang benar. Bahwa kita mengikuti sebagian Syafi'i, sebagian Maliki, selama itu memiliki dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, boleh. Boleh saja. Misalnya ketika kita berada di daerah tropis yang airnya banyak, maka tersentuh istri batal, oke lah. Tapi ketika kita berada di Mekah yang air terbatas, kemudian kita harus dengan istri pegangan pada saat tawaf, ya kita ikut mazhab Maliki misalnya kan. Nah, boleh saja. Karena itu merupakan penafsiran dari ayat 6 surah Al-Maidah dalam kalimat la mastumun nisa. La mastumun nisa itu ada dipahami sebagai mubasyaratul jildi bil jildi bila hailin, tersentuh kulit dengan kulit tanpa lapik, bukan mahram, Syafi'i. Atau yang dimaksud di situ adalah hubungan suami istri yang dimaksudkan dalam ayat 6 itu seperti pendapat Maliki. Artinya menanamkan di dalam hati itu tadi bahwa ketika mengamalkan sesuatu ini mungkin juga berpegangan tetap kepada Allah, namun tetap juga mengedepankan apa yang memang kita yakini bahwa hal tersebut memang sesuai dengan kondisi dan tempatnya. Betul. Itu yang kemudian juga disesuaikan dan mungkin harus kita belajar sama-sama para pemirsa di rumah. Dan usai jeda nanti kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.